Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nika Kartikasari 20021060001, ada Fendi Fatmala dengan NIM 20021060006, dan Afidah Kiraisa Nurjanah NIM 20021060011 akan memaparkan materi mengenai hukum asuransi. Yang pertama ada sejarah asuransi. Asuransi berasal dari masyarakat Babilonia tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Pada tahun 1668 Masehi, di Coffee House London berdiri London of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah positif, alami, dan contoh sebelumnya sebagaimana kebudayaan. Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya transfer of risk, yaitu pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda terkait keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan. Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, definisi asuransi. Asuransi terdapat dua sudut pandang, yaitu yang pertama ekonomi dan yang kedua hukum. Pada ekonomi, asuransi sebagai suatu bentuk dari manajemen resiko digunakan untuk melindungi nilai terhadap resiko kerugian. Dan untuk hukum, asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang termasuk penggolongan perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang sengaja diperuntukkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak dalam perjanjian asuransi. Lalu pengertian asuransi atau definisi autentik asuransi terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang tahun 2000 nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang merumuskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang kemungkinan akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang diserahkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu pengertian asuransi pada pasal 246 KUHD yang berbunyi asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk pengganti kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dengan demikian, dapat dirumuskan 4 unsur pokok yang terdapat dalam suatu perjanjian asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung atau pemegang polis, yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur. Dan yang kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu. Penanggung selalu berbentuk
sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai suatu bentuk dari perusahaan perasuransian. Yang ketiga, suatu peristiwa yang tidak ditentukan. Yang keempat, kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu tersebut. Lalu, sahnya suatu perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. Dan yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hak untuk mengasuransikan akan timbul apabila ada suatu hubungan keuntungan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Dalam suatu perjanjian asuransi, harus ada kepentingan yang nyata, kata-kata sebuah objek atau benda lainnya, apabila hilangnya atau rusaknya benda atau zat tersebut menyebabkan kerugian finansial atau kerugian lainnya kepada orang tersebut. Yang kedua ada iktikat baik. Iktikat baik adalah sebuah tindakan yang mengungkapkan secara akurat dan lengkap terhadap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas, teliti, dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Risiko-risiko yang dijamin maupun yang diperhitungkan, besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fendi. Baik, selanjutnya adalah sebab akibat. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, pertama akan dicari sebab yang efektif dan efisien dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Sebuah prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang efektif dan efisien adalah unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Selanjutnya, ganti rugi. Merupakan suatu mekanisme saat penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah dan menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh tertanggung. Beberapa cara pembayaran ganti rugi antara lain, yang pertama pembayaran dengan uang tunai, kedua perbaikan, ketiga penggantian, yang terakhir keempat pemulihan kembali. Pengalihan. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat
dalam suatu pertanggungan secara bersama-sama menutupi asuransi harta benda milik tertanggung untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. D. Pembendaan jenis-jenis asuransi. Ada yang pertama pembendaan menurut Undang-Undang Perasuransian. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian membedakan asuransi ini ke dalam dua jenis. Ada usaha perasuransian yang meliputi usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Yang pertama, usaha asuransi terdiri atas usaha asuransi kerugian, di mana usaha asuransi kerugian ini ada memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kedua, usaha asuransi jiwa. Usaha asuransi jiwa ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 3. Usaha asuransi. Usaha asuransi ini adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan utang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Selanjutnya, usaha penunjang asuransi yang terdiri atas yang pertama, usaha pialang asuransi. Nah, kegiatan pialang asuransi dijalankan oleh perusahaan asuransi. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perasuransian, yang dimaksud dengan perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. Manfaat pialang asuransi ini meliputi ada mengenal dan menganalisis risiko yang dimiliki tertanggung, menyeleksi perusahaan asuransi dari segi kekuatan keuangan, mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan kepada perusahaan asuransi, kemudian memantau kondisi di setiap adanya perubahan, kemudian membantu dan menangani klaim yang terjadi dari segi prosedur dan dokumentasi, serta menegosiasikan nilai klaim yang wajar dan memadai bagi tertanggung. Kemudian yang kedua ada usaha pialang reasuransi. Kegiatan atau usaha pialang resonansi dijalankan perusahaan, yakni perusahaan memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan resonansi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan perintah untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, usaha agen asuransi. Agen asuransi ini merupakan seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan asuransi untuk dan atas nama penanggung. Selanjutnya, usaha penilaian kerugian asuransi. Perusahaan penilaian kerugian asuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Kemudian ada usaha konsultan aktuaria. Perusahaan konsultan aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun. Selanjutnya, pembendaan menurut ilmu pengetahuan. Nah, pembendaan menurut ilmu pengetahuan ini meliputi yang pertama ada asuransi kerugian atau loss insurance. Nah, asuransi kerugian ini adalah asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian. Nah, asuransi kerugian ini memberikan jasa dalam menanggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kedua, asuransi sejumlah uang atau sum
insurance. Asuransi sejumlah uang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Pembahasan tentang asuransi sejumlah uang dalam bab ini akan difokuskan pada asuransi jiwa. Nah, lebih lanjut yang dimaksud dengan asuransi jiwa, pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang diasuransikan. Selanjutnya ada penanggung, tertanggung, dan penikmat. Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterima dari tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seorang yang diasuransikan. Penikmat dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Lebih lanjut, penikmat muncul apabila terjadi evenement meninggalnya tertanggung. Kemudian ada evenement dalam asuransi jiwa. Dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenement dalam polis asuransi jiwa. Evenement ini hanya satu, yakni ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenement ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afrida. Uang santunan dan pengembalian. Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggungnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya. Kebutuhan jaminan yang dapat dipenuhi oleh asuransi jiwa. 1. Kebutuhan pribadi meliputi penyediaan biaya-biaya hidup final, seperti biaya yang berkaitan dengan kematian, biaya pembayaran tagihan berupa utang atau pinjaman yang harus dilunasi, tunjangan keluarga, biaya pendidikan, dan uang pensiun. Selain itu, polis asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai dapat digunakan sebagai tabungan maupun investasi. 2. Kebutuhan bisnis, seperti insuransi on key person, asuransi untuk orang-orang penting dalam perusahaan, insuransi on business owners, atau asuransi untuk pemilik bisnis, employee benefits atau kesejahteraan karyawan. Contohnya, yang ketiga ada reasuransi, adalah asuransi kembali oleh penanggung, baik seluruh maupun sebagian risiko yang telah ditangguhkan kepada penanggung lain, atau ketika satu penanggung mengatur dengan satu atau beberapa penanggung lain dalam membagi risiko pada reasuransi. Subjek atau para pihak dalam reasuransi meliputi trading company, perusahaan yang mereasuransikan risikonya, dan reasurator, perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari trading company. Fungsi reasuransi adalah menaikkan kapasitas akseptasi perusahaan asuransi dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Prinsip dalam reasuransi. 1. Perjanjian reasuransi antara penanggung dan tertanggung yang harus dibuat secara tertulis merupakan perjanjian terpisah dari berdiri sendiri dengan perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 2. Tertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap reasurator. 3. Apabila reasurator mengalami palit atau tidak mampu membayar suatu klaim yang valid, penanggung harus bertanggung jawab kepada tertanggung sesuai polis yang dikeluarkan. 4. Apabila penanggung palit, tertanggung
tetap bertanggung jawab kepada penanggung sesuai perjanjian reasuransi yang dibuat. 5. Reasurator tidak mempunyai hak terhadap segala kesalahan yang dilakukan tertanggung. Polis. Polis dalam asuransi adalah buku tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu tertanggung atau penanggung. Fungsi polis bagi tertanggung, yakni buku tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh penanggung. 2. Bukti pembayaran premi kepada penanggung, dan bukti autentik untuk menuntut penanggung apabila lalai atau tidak memenuhi jaminannya. Fungsi polis bagi penanggung, yakni bukti atau tanda terima premi asuransi dan tertanggung, 2 buku tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang diderita tertanggung, dan bukti autentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim apabila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis. F. Perlindungan kepentingan pemegang polis. 1. Awal pendirian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menempatkan sekurangnya 20% dari modal yang disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum di Indonesia. 2. Deposito tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. 3. Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila 1. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. 2. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan. 3. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat. Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama, serta jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda. Kesimpulannya, sejarah asuransi berasal dari masyarakat Babilonia sekitar 4.000 sampai 3.000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda terkait keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan. Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang. Sudut pandang asuransi ada 2, yakni ekonomi, asuransi sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko yang digunakan untuk melindungi nilai terhadap risiko kerugian. 2, hukum, asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang termasuk golongan perjanjian untung-untungan, di mana perjanjian untung-untungan yakni suatu perjanjian yang sengaja digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi, yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak dalam perjanjian asuransi. Prinsip-prinsip asuransi terdiri dari kepentingan yang dapat diasuransikan, iktikat baik, sebab akibat, ganti rugi, pengalihan, dan kontribusi. Pembedaan jenis-jenis asuransi, yakni ada usaha asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi. Sedangkan usaha penunjang asuransi terdiri dari usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha agen asuransi, usaha penilai kerugian asuransi, dan usaha konsultan aktuaria. Pembedaan menurut ilmu pengetahuan terdiri dari asuransi kerugian atau losses insuransi, asuransi sejumlah uang atau subinsuransi, dan reasuransi. Polis sendiri adalah buku tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu tertanggung atau penanggung. Perlindungan kepentingan pemegang polis. Yang pertama, awal pendirian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menempatkan sekurangnya 20% dari modal yang disetor.
dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia. 2. Deposito tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. Dan yang 3, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.